Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kabar buruk bagi para PNS. Uang pensiun dipotong gara-gara Jokowi alihkan ke BPJS Tenaga Kerja. Berlaku kapan? Pensiunan PNS dan juga yang sebentar lagi akan pensiun sepertinya harus was-was. Sebab dalam waktu dekat ada kebijakan baru pemerintah Joko Widodo soal uang pensiunan. Rencana pemerintah meleburkan pengelolaan dana pensiun pegawai negeri sipil atau PNS dari PT Taspen Persero serta PT Asabri Persero ke BPJS Ketenagakerjaan. Dinilai bakal sangat merugikan termasuk para pensiunan PNS. Hal ini dikarenakan pemotongan dana pensiun dan manfaat lain yang sangat tinggi sehingga pensiunan PNS yang sudah bekerja dan mengabdi kepada negara tak memperoleh manfaatnya. Alhasil, sejumlah pensiunan tak terima lalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum dari 18 orang yang terdiri dari 7 orang pensiunan dan sisanya prinsipal mengatakan hal ini berdampak pada kerugian konkret dan juga tidak konkret. Ia menjelaskan pensiunan dengan pelapor seorang PNS dengan gaji pokok paling rendah Rp1.560.800 ketika jaminannya dialihkan ke BPJS Tenaga Kerja, maka nominal uang pensiun yang diperoleh menyusut cukup ekstrim sampai dengan Rp300.000. Ini pun juga terjadi pada PNS dengan gaji tertinggi Rp4.425.900. Kemudian untuk PNS atau pelapor dengan gaji yang tertinggi Rp4.425.900 akan berubah menjadi Rp3,6 juta saja. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan dan ini tidak dijawab sampai sidang kemarin. Begitu tegasnya. Maka dari itu, pensiunan berharap masalah tersebut teratasi dan tidak menimbulkan ketidakpastian akan perolehan pensiun bekas abdi negara ini. Peraturan pemerintah ini tidak sinkron dan mau diputuskan paling lambat 2029. Kalau paling lambat artinya kan bisa saja besok, bisa kapan-kapan tergantung pemerintah. Begitu katanya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Asabri, dan Taspen harus melebur ke BPJS TK paling lambat pada tahun 2029. Para pemohon merasa ini mendapat keuntungan dari Taspen dan sudah real. Kenapa sesuatu yang sudah real dicoba dikonversi ke sesuatu yang tidak real? Mereka berhak untuk mendapat kepastian, tapi dilanggar makanya diuji. Harapannya ya dikabulkan. Jelasnya, adapun beberapa pasal yang digugat adalah pasal 57 huruf F, pasal 65 ayat 2 dan pasal 66. Ini dinilai bertentangan dengan pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang pun berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat. Sementara untuk pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu. Di sisi lain, ia juga menjelaskan putusan tahun 1998 memperkuat kehadiran PT Taspen yang tertuang dalam keputusan nomor 98-PU-15-2017 dan keputusan MA nomor 32P-HUM-2016. Jelas mengatakan bahwa PT Taspen itu memiliki dasar hukum yang kuat. Kalau itu dihilangkan maka kerugian operasionalnya pun akan hilang. Rapat dengan DPR, Taspen pastikan dana pensiunan aman. PT Taspen Persero masuk sebagai perusahaan jasa keuangan BUMN yang masuk dalam pengawasan Panja Industri Jasa Keuangan yang dibentuk oleh Komisi 11 DPR RI beberapa waktu lalu. Terkait dengan hal ini, Direktur Utama PT Taspen Persero, ANS Kosasi, mengatakan bahwa jika pihaknya dipanggil itu tidak akan menjadi masalah. Hal ini mengingat dana pensiun anggota DPR akan dibayarkan oleh Taspen.
Lah, kalau Taspen kita dipanggil ya datang, kita hargai itu. Wajar saja kok karena pensiunan DPR yang bayar juga Taspen. Kita juga punya kesempatan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu di DPR. Dananya aman kok, pasti prudent. Katanya di Menara Taspen di Jakarta Pusat pada hari Senin 27 Januari kemarin. Kosasi mengatakan DPR memang berkepentingan dalam mengetahui kinerja perusahaan PT Taspen. Namun saat ditanya peleburan PT Asabri dan PT Taspen ke BP Jam Sostek, Kosasi menyebut itu adalah wewenang Kementerian BUMN. Yang itu gini, kan itu masih dibicarakan di tingkat atas. Kami sih ikut memegang saham, kan Taspen bukan punya kita, Taspen kan punya RI, jadi tanya ke stakeholder atau Kementerian BUMN. Begitu jelasnya. Kosasi pun juga menyebutkan sebagai pengelola PT Taspen pihaknya tak berwenang untuk menjawab hal tersebut. Namun ia mengaku tanggung jawabnya hanya sebatas mengelola dan memperoleh imbal hasil yang baik. Kita nggak berwenang jawab itu ya. Kita cuma kelola dan alhamdulillah dapat imbal hasil yang baik. Begitu ungkapnya. Sebelumnya DPR Komisi 11 sudah membentuk panja yang menyoroti kinerja beberapa perusahaan jasa keuangan seperti Asuransi Jiwasraya Persero, AJB Bumi Putra 1912, PT Asabri Persero, PT Taspen Persero dan juga PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kabar kurang baik harus diterima para pensiunan PNS dan juga sebentar lagi yang akan pensiun. Sebab dalam waktu dekat akan ada perubahan dan kebijakan baru dari Jokowi terkait uang pensiunan tersebut. Rencana pemerintah untuk meleburkan pengelolaan dana pensiun PNS dari PT Taspen serta PT Asabri ke BP Jam Sostek atau BPJS Tenaga dinilai akan sangat merugikan termasuk para pensiunan. Hal ini karena pemotongan dana pensiun dan manfaat lain yang tinggi sehingga pensiunan PNS yang sudah bekerja dan mengabdi kepada negara tak memperoleh manfaatnya. Dikabarkan, potongan iuran dari dana pensiun pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan sebesar 15% per bulan dan ini terbilang besar. Sebab sebelumnya potongannya hanya 4,75%. Selama ini potongan dana pensiun bisa kecil karena sebagian dibebankan ke APBN. Saat melakukan rapat dengan DPR pun heran bahwa PT Taspen dan juga Asabri tidak dalam pengawasan OJK. OJK telah menegaskan bahwa PT Asabri dan juga Taspen tidak berada di bawah pengawasan mereka. Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Jawaban ini pun mengacu pada pertanyaan salah satu anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun yang menanyakan alasan Asabri dan Taspen tidak dalam pengawasan OJK. Padahal dalam OJK terdapat undang-undang yang mengatur perasuransian, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Asabri dan Taspen itu dana pensiun, kenapa tidak masuk dalam pengawasan OJK? Di dalam pasal Undang-Undang OJK itu jelas tertulis bahwa peraturan OJK meliputi dana pensiun juga. Undang-undang itu bisa kalah dengan peraturan pemerintah? Bagaimana ceritanya? Tanya Misbahun. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan untuk adanya aturan tersebut dibutuhkan pengkajian. Sebab di dalam PP nomor 102 tahun 2015, OJK memiliki keterbatasan pengawasan untuk perusahaan asuransi. Dan hal ini perlu pendalaman, mungkin waktu kami masuk sudah ada dan kemudian ada peraturan menteri dan PP setingkat kementerian. Pada saat ini tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk Asabri dan Taspen. Karena ada iuran pasti dan tak pasti sehingga mereka membuat unit usaha sendiri. Jelas Riswinandi. Berbeda dengan BPJS yang ternyata masuk radar pengawasan OJK. Riswinandi juga kembali menekankan OJK hanya dasar asuransinya saja, termasuk jaminan sosial. PT Taspen sendiri merupakan sebuah perusahaan asuransi dana pensiun yang masuk dalam BUMN. Terkait dengan hal ini, Direktur Utama PT Taspen, Kosasi menyebut jika pihak yang dipanggil tidak akan menjadi masalah. Kosasi juga mengatakan DPR memang berkepentingan dalam mengetahui kinerja Taspen. Namun saat ditanya peleburan Asabri dan Taspen ke BP Jam Sostek, Kosasi menyebut merupakan wewenang Kementerian BUMN. Kosasi juga menyebutkan sebagai pengelola PT Taspen pihaknya tak berwenang menjawab tentang
peleburan dengan PT Asabri. Sebelumnya, DPR juga Komisi 11 telah membentuk panja untuk menyoroti kinerja beberapa perusahaan keuangan seperti Asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, Asabri, Taspen, dan juga Bank Muamalat. Namun, PT Taspen juga menegaskan bahwa dana pensiun di dalam Taspen berlangsung aman.